小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 114. Rubah Langit. Binatang api dengan kepala terangkat menonton Xiao Hui melayang di udara, diselimuti cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dengan raungan, suhu di aula besar langsung naik dengan cepat, seperti berada di lautan api. Dalam raungannya yang meraung, perhatiannya jelas telah berpindah dari Ghost Li ke Xiao Hui. 4 kakinya menginjak lantai dan tiba-tiba melompat ke atas, langsung menuju ke arah Xiao Hui. Nyala api di tubuhnya membakar dengan ganas, bahkan api misterius totem yang berputar di belakangnya, berkilau seolah terbakar. Terhadap tekanan api yang luar biasa ini, cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Xiao Hui ditekan dalam sekejap, nyala api melonjak dan melompat, tampak seperti itu akan segera menelan Xiao Hui. Dalam bahaya yang sudah dekat ini, sosok muncul di depan Xiao Hui, itu adalah Ghost Li. Dia terlihat melayang dan melayang di depan Xiao Hui, tongkat penyerap jiwa hitam di bawah sulapnya, sepenuhnya menyala, memancarkan aliran cahaya hijau hitam, di dalamnya juga jejak darah samar. Pada saat berikutnya, kepala binatang besar itu sudah tiba di hadapan Ghost Li. Menghadapi binatang mitos yang kejam dan ganas ini, Ghost Li bahkan dapat dengan jelas melihat gigi-gigi tajam di dalam mulutnya yang berdarah. Tarik napas dalam-dalam. Di udara penuh percikan api, mantra Buddha tiba-tiba muncul 3 Chi di depan Ghost Li, bersinar dengan cahaya keemasan yang gemilang. Sebuah udara hitam kehijauan melintas di wajahnya dan tepat ketika cakar besar binatang itu mencapai mantra, warna gelap samar melayang keluar dari cahaya keemasan mantra pada saat yang sama. Sejak berdirinya Sekte King Yun dan Kuil Tian Yin, kebijaksanaan Brahman hebat, dan Taiji Xuan King Wei, 2 keterampilan hebat untuk pertama kalinya, dipamerkan pada saat yang sama. Api menyala di mana-mana, seperti gunung dan laut. Binatang itu meraung, dipukul dengan cakar. Kekuatan kuat api secara paksa menghantam mantra, pada saat itu, titik kontak meledak dengan cahaya mulia yang tak tertandingi. Api seperti gunung segera pulih terbalik, tubuh besar binatang buas itu benar-benar terlempar ke belakang, seluruh bangunan besar bergetar dengan dampak dari kekuatan yang tak terlihat. Binatang api itu mendarat di lantai, tampak juga kaget, tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang api yang terbakar menatap sosok manusia itu. Mantra perlahan redup dan kemudian menyebar, tanpa tergesa-gesa menghilang ke udara. Tubuh Ghost Li mendarat, ketika kakinya menyentuh tanah, tanpa sadar dia terhuyung, wajahnya pucat. Tongkat penyerap jiwa perlahan-lahan melayang, tergantung di depan pemiliknya, menghadap api itu, cahaya hijau gelap masih memancar darinya. Bibir Ghost Li bergerak sedikit dan kemudian segera menekannya tetapi pada saat berikutnya bergerak lagi dan akhirnya bahunya bergetar, dengan suara, wah, mengeluarkan seteguk darah. Darah merah seperti kabut merah, disemprotkan di depannya. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu, hujan yang menyedihkan dan menyedihkan itu. Sedikit demi sedikit, setetes demi setetes, darah segar itu menutupi tongkat hitam, Firestik, yang dulu diam-diam menyerap setiap tetes, diam-diam menghisapnya ke dalam tubuhnya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di Sinister Orb, lampu merah perlahan bersinar. Perasaan dingin menyapu tubuh Ghost Li. Kekejaman yang ditindasnya, akhirnya mencapai batasnya, Ghost Li melolong jauh ke langit, kedua matanya merah padam, ribuan pikiran melesat melewati benaknya, darah dan tulang tak berujung seperti dalam mimpi buruk terlempar, menyelimutinya. Tangan-tangan yang gemetaran mulai meraih lebih erat, seolah-olah dia tidak mampu menahan kegembiraan darah yang mendidih dari bau darah yang menyengat itu. Di seberangnya, 8 dewa ganas di atas api totem di belakang binatang itu, juga berkilauan, seolah menanggapi aura haus darah dari tubuhnya. The Ghost Li sekarang, tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang kejam, menghadapi binatang api di depannya. Di aula besar panas terik, bahkan udara tampaknya meradang. Ho, tiba-tiba, binatang buas api itu menggeram, seolah-olah untuk pertama kalinya, rasanya tidak enak. Xiao Hui melayang dan mendarat di hadapan Ghost Li. Mata di dahinya berkilau dengan cahaya keemasan, pada saat yang sama, kakak-kakak, suara persendian yang bergetar keras datang dari tubuh Xiao Hui. Kemudian, di bawah tatapan waspada baik Ghost Li dan binatang api itu, Xiao Hui memulai transformasi.
Tubuh kecil aslinya tiba-tiba mengembangkan otot-otot yang tebal dan melotot yang tak terhitung banyaknya. Di antara suara kakak dari ketukan sendi, tubuh Xiao Hui perlahan tumbuh. Ketika itu masih terlihat oleh mata manusia, seekor monyet yang tingginya kurang dari setengah dari manusia, dengan cepat tumbuh lebih besar dengan otot dan tulang yang meningkat secara tiba-tiba, dalam sekejap itu sudah melebihi ketinggian Gosli. Otot-otot di lengan, dada dan perut Xiao Hui membengkak, kepalanya juga tumbuh lebih besar, taring panjang dan tajam juga muncul di mulutnya, putih dengan sinar tumbuh tiba-tiba di samping mulutnya yang besar. Telapak tangan yang biasa memetik buah untuk makanan, juga menumbuhkan cakar yang tajam. Akhirnya, monyet ini yang telah berubah menjadi binatang buas yang sangat menakutkan yang hampir sama tingginya dengan binatang api, perlahan membuka matanya, mata di bawah mata ketiga. Silau haus darah dan merah, bercampur dalam cahaya keemasan, menyilaukan. Bangunan altar luas yang asli, tiba-tiba dengan penampilan dua binatang besar, menjadi penuh sesak. Mata Xiao Hui penuh dengan tatapan yang tidak menyenangkan, menatap binatang buas itu, mengaum tanpa henti. Kepala besar binatang api perlahan berbalik, dengan hanya api di sepasang matanya, sepertinya tidak ada ekspresi. Tapi itu bisa dilihat ke arah monyet ganas besar yang tiba-tiba berubah, ada beberapa keberatan. Tiba-tiba, Xiao Hui melolong, mata ketiga yang berkilauan dengan cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang, aliran cahaya keemasan dengan cepat melesat keluar, binatang buas dengan raungan rendah, menghindarinya. Cahaya keemasan menghantam ke lantai, ledakan dan segera lubang besar terbentuk di batu bendera merah tua yang solid. Tanpa menunggu binatang api bereaksi, Gosli yang telah berdiri di belakang Xiao Hui, sudah melompat, tubuhnya diselimuti cahaya yang aneh. Tongkat penyerap jiwa di depannya dengan suara "Sou" dibebankan ke arah binatang api itu. Hampir pada saat bersamaan, Xiao Hui juga didakwa. Api di mata binatang api itu langsung menyala. Tiba-tiba, tepat ketika Gosli yang telah dibanjiri dengan haus darah dan hendak menyerang binatang itu dengan kekuatan penuhnya, cermin inferno di lengan kanannya tiba-tiba terbangun, memproyeksikan yang murni sangat tebal, jauh melebihi apa yang telah dilakukan sebelumnya, dan dibebankan ke energi jahat Sinister Orb di saluran energi tubuh Gosli. Tubuh Gosli menerima kejutan besar, wajahnya langsung pucat. Tubuhnya saat di udara, seperti dipukul tiba-tiba dengan kekuatan besar, merasakan seluruh tubuhnya dalam sekejap ditusuk oleh 100.000 pisau tajam. Energi yang murni di dalam tubuhnya, seolah-olah dioleh energi jahat Yin yang dingin dari Sinister Orb, dengan kecepatan yang tak terbayangkan berubah menjadi kobaran api menyala-nyala, menutupi setiap saluran tunggal di tubuhnya, bertarung tanpa henti dengan energi dingin Yin dari Sinister Orb. Tubuhnya dalam sekejap runtuh, jatuh tak bernyawa dari ketinggian di udara dan mendarat dengan berat ke tanah. Dan tongkat penyerap jiwa, kehilangan sulap. Tuannya saat setengah terbang dan seolah-olah memiliki kesadaran roh, terbang kembali dan peng, jatuh ke tubuhnya. Si Ho, tiga dari mata Xiao Hui memandang pada saat yang sama, berteriak dengan marah, jelas tidak dapat memahami apa yang tiba-tiba terjadi pada Gosli. Tetapi hampir pada saat yang sama, binatang api di seberangnya mulai bertindak. Di atas api berputar totem halo, salah satu dari 8 dewa ganas tiba-tiba dengan kilat, mengiringi deru keras binatang buas itu, menerkam. Penampakan dewa ganas itu, seperti makhluk hidup, membuat gerakan mengancam dan didakwa atas binatang itu. Xiao Hui berteriak dengan marah, tubuh besarnya tiba-tiba melompat, dua binatang buas bentrok di udara dan sekali lagi mendarat dengan keras ke tanah, seluruh aula segera bergetar tanpa henti. Nyala api yang membakar, seperti menumbangkan gunung-gunung dan menjungkirkan laut, membuat beberapa bagian tubuh Xiao Hui yang kokoh menyala, tetapi kelihatannya mengabaikan rasa sakit dari api, menyapu dengan cakar-cakarnya dan menghantam keras kepala binatang buas api itu, tetapi hampir di ujungnya, saat yang sama, perutnya menerima pukulan berat dari lawan. Dua binatang raksasa pada saat yang sama berteriak kesakitan dan kemudian bergulat satu sama lain lagi. Tubuh raksasa menjadi gunung berapi yang menakutkan, setiap pukulan menyebabkan hujan darah mengisi udara. Gosli terbaring tak bernyawa di lantai, tidak bisa bergerak dari rasa sakit yang tiba-tiba menyiksa. Warna merah darah muncul di depan matanya, tetapi untuk beberapa alasan, pada saat itu, ia menjadi jernih. Semua keributan langsung pergi jauh. Tatapan dari nyala api juga menjadi jauh di cakrawala, rasa sakit di tubuhnya menyerang setiap inci dari dagingnya. Matanya dalam cahaya merah darah jelas melihat hantu dewa ganas, dimanipulasi oleh kekuatan aneh, menerkam dengan kejam ke arahnya. Tapi dia, tidak memiliki satu ons rasa takut.
Sekejap, berapa lama itu? Di puncak kehidupan dan kematian, apa yang akan Anda ingat? Apakah itu bertahun-tahun yang lalu pemandangan hujan malam melolong di Gunung Bambu? Atau sosok putih pucat di sebelah dalam jurang tak berujung yang dalam itu? Dalam trans itu ia melihat masa lalu, senyum tipis ketika mereka pertama kali bertemu. Dia perlahan menutup matanya. Apakah dia akan mati? Kalau begitu mati, seumur hidup ini, sudah terlalu sulit. Saat berikutnya, kegelapan tak terbatas itu dengan udara tak menyenangkan yang berat menyelimutinya. Peng, kekuatan yang kuat mendorong Gosli langsung dari lantai, tepat ke udara, terbang ke belakang, momok dewa ganas yang berubah melekat pada tubuhnya sambil menyeringai mengerikan. Dengan suara merobek membuka pakaiannya, itu membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menggigit tenggorokannya. Xiao Hui yang bergulat dengan binatang api mendengar suara-suara itu dan berbalik, matanya berubah lebar dalam sekejap itu dan sudut matanya terbelah, darah menetes ke bawah dan mengalir di wajahnya. Dengan darah menetes, sepertinya salah satu dari itu, roh jahat dari 9 Netherworld dan itu membuat melengking sedih. Dengan kekuatan yang tidak percaya, lampu merah di mata Xiao Hui tampak seperti akan meneteskan darah, itu meraung dan benar-benar melemparkan binatang buas itu pergi. Tetapi hampir pada saat yang bersamaan, cakar tajam binatang buas itu mengiris luka besar di perutnya, darah seperti amarah yang marah keluar. Tapi Xiao Hui bahkan tidak melirik tubuhnya sendiri, menerkam dengan seluruh kekuatannya menuju Gosli. Pria itu terjerat dengan dewa buas itu. Saat ini bercermin merah seperti mata darah. Jarak yang sebenarnya sangat dekat, apakah itu akan menjadi cakrawala? Angin menjerit, gelombang niat tak menyenangkan, gigi tajam dewa buas dengan satu gigitan, menggigit tenggorokan Gosli. Xiao Hui yang masih beberapa zang pergi, merintih dan melolong putus asa. Sinar merah samar tiba-tiba bersinar dari pakaian Gosli yang compang camping. Dewa buas itu karena suatu alasan, seperti tubuhnya tiba-tiba membeku, tidak bergerak. Cermin Inferno, totem api kuno itu berada di tengah-tengah batu giok hijau gelap, saat ini tanpa tergesa-gesa menyala, memancarkan sinar lampu merah dan bersinar ke hantu dewa buas itu. Hampir tanpa perlawanan, suara hantu dewa yang ganas itu, seperti air penghisap ikan paus, dihisap masuk dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Xiao Hui mencapai Gosli tetapi sebelum bisa memeriksa lukanya dengan hati-hati, gerakan angin kencang terdengar dari belakang, binatang buas api itu melompat lagi. Luka di perut Xiao Hui memerah karena darah dan jelas, gerakannya entah bagaimana terasa berat tetapi secara tidak sadar, Xiao Hui masih bertahan di depan Gosli yang sudah tidak sadar. Hanya saja, binatang api itu tiba-tiba berhenti, kepala besarnya bergerak perlahan, mata masih menyala dengan api melihat cermin inferno di lengan kanan Gosli. Totem api kuno, berkilau dengan lampu merah yang samar-samar, seolah sedang berbicara. Xiao Hui dengan waspada menyaksikan binatang api itu. Tapi binatang aneh ini tiba-tiba bertingkah aneh, seolah-olah tidak bisa mempercayainya, memandangi cermin inferno dan kembali memandangi Gosli dan Xiao Hui. Kepalanya yang besar masih bergerak, benar-benar gelisah, membuat geraman rendah tanpa henti. Setelah beberapa saat, seolah-olah akhirnya tidak bisa menahan lagi, binatang api tiba-tiba menekuk kedua kaki depannya ke bawah, tubuhnya jatuh bersujud, kepala besar itu perlahan mengangguk 3 kali ke arah cermin inferno itu dan kemudian dengan raungan rendah yang dalam, api pada tubuhnya tiba-tiba redup, semua api menghilang dan akhirnya, bahkan binatang buas besar ini juga mulai menghilang ke udara. Dan 8 dewa ganas dalam totem api di atas, setelah kehilangan binatang api, juga mulai menghilang. Seluruh aula, tiba-tiba menjadi tenang. Semua lampu ganas menghilang, aula sekali lagi diselimuti oleh lampu merah samar dari sumur gunung berapi. Hanya di atas, di mana binatang buas itu muncul, mengungkapkan lubang bundar yang mengarah ke tingkat kedua. Xiao Hui merintih, perlahan-lahan duduk di lantai di samping Gosli dan diam-diam memperhatikan tuannya. Lalu, pada luka besar di perutnya. Itu menunggu diam-diam, rasa sakit berangsur-angsur berkurang, naluri kelangsungan hidup-hidup menariknya keluar dari kegelapan. Gosli perlahan membuka matanya. Rasa sakit yang luar biasa itu seperti api yang membakar yang tak terlihat, membakar setiap inci dari dagingnya, itu tidak meninggalkan jejak tetapi itu cukup untuk melelahkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang dingin di tangannya, tongkat api, ada di samping tangannya, menemaninya. Tongkat api, dia tiba-tiba membuat tawa pahit pelan, zizi, suara kemudian terdengar di sampingnya.
Gosli menoleh dan melihat Xiao Hui berbaring di sampingnya, memperhatikan dirinya sendiri. Tubuh besar itu sekarang telah kembali ke bentuk normalnya dan menjadi monyet kecil yang kembali bersandar ke tangannya. Hanya saja perutnya telah dihitamkan oleh darah dari luka dan mata ketiga yang masih berkilau dengan cahaya keemasan redup, semua mengingatkannya pada apa yang terjadi tadi. Gosli tiba-tiba tersenyum, menatap Xiao Hui dan perlahan duduk, dia mengulurkan tangannya untuk dengan lembut merapikan kepalanya. Xiao Hui menyeringai dan memanggil Zizi 2 kali, menggaruk kepalanya. Lampu merah di aula perlahan berputar, bersinar ke sosok mereka. Gosli mengamati sekelilingnya dan merasa lelah tetapi saluran-saluran di dalam tubuhnya. Setelah pertarungan internal yang meragukan itu, tampak baik. Hanya saja dia tidak tahu mengapa Inferno Mirror yang lembut dan murni tiba-tiba berubah menjadi sangat kejam. Setelah merenungkannya, sepertinya ada beberapa hubungan dengan altar Inferno ini dan formasi dewa-dewa ganas yang aneh. Gosli mengatur pakaiannya yang robek dan kemudian merobek sepotong, membawa Xiao Hui mendekat dan dengan hati-hati membalut luka di perutnya. Xiao Hui menundukkan kepalanya, 3 matanya berkedip, ia melihat sabuk seperti sabuk di perutnya. Zizi memanggil dan tampak sangat ingin tahu, terus menyentuh di atasnya. Saat ini Gosli secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya, memeluk Xiao Hui dan berdiri, melihat sekeliling. Aula itu berantakan, sisa-sisa pertempuran sengit bisa dilihat di mana-mana, tetapi bekas luka semuanya ada di lantai, hanya beberapa di dinding. Dan lingkaran ukiran Dewa Buas itu, sekarang telah memulai kembali ketenangannya, berbaring di sana seperti manusia. Dia berdiri dan merenung untuk sementara waktu. Tidak tahu berapa lama dia berada di altar Inferno ini tetapi jelas bahwa lansia sangguan yang menjaga tempat ini masih belum kembali. Kemungkinan besar dia pergi mengetahui bahwa ada binatang buas api yang menjaga tempat ini. Kemudian, dia melihat lubang bundar yang mengarah ke lantai 2 di atas kepalanya. Beberapa lampu merah di aula besar itu melayang ke atas tetapi melihatnya dari bawah, dia hanya bisa melihat area kecil dari lubang masuk, di luarnya tampak kegelapan. Gosli melirik kegelapan itu, tiba-tiba berbicara kepada Xiao Hui, ayo naik dan lihat. Baik, Xiao Hui menyeringai di pelukannya. Gosli menepuk kepalanya dengan lembut lalu menempatkan Xiao Hui di bahunya, mengambil napas dalam-dalam dan kemudian perlahan melayang, meninggalkan tanah dan terbang menuju lubang itu. Dia naik sangat lambat, sangat hati-hati, yang tahu makhluk aneh apa yang menjaga altar misterius dan tak terduga ini. Tapi lingkungannya masih tenang. Bahkan ketika dia melayang ke tingkat kedua, dia tidak menerima serangan apapun. Tingkat altar kedua selain dari lampu merah samar dari lubang bundar itu, lingkungannya gelap gulita tetapi jauh di dalam kegelapan, ada sebuah benda yang bersinar dengan cahaya redup. Gosli berjalan menuju itu. Ada platform batu sekitar setengah dari tinggi manusia, dalam bentuk pilar bulat, seluruh batu sangat berbeda dari batu nisan merah, sementara memancarkan dingin yang redup. Cahaya redup di atas pilar batu terus berubah warna, mengubah cahaya merah dikali, ungu muda, kuning pucat, hijau gelap, sangat menawan. Dan di atas platform, lekukan melingkar dan di sampingnya, diukir dengan 3 kata. Cermin Inferno. Mata Gosli memandang ke lengan kanannya, di antara pakaian yang sobek, tidak jelas mengungkapkan nyala api totem berbentuk Inferno Mirror. Dia dengan lembut membuka ikatan harta itu, setelah menatapnya sejenak, meletakkannya ke dalam slot, itu adalah pasangan yang sempurna. Saat berikutnya, rangan rendah terdengar dari atas. Xiao Hui dan Gosli mendongak pada saat yang sama, batu-batu bendera di atas, surut dan mengungkapkan lubang batu. Hampir pada saat yang sama, suhunya turun drastis, dari panas terik ke dingin seperti es. Terhadap cahaya merah samar itu, udara putih dingin bisa terlihat melayang turun dari lubang bundar di atas. Suhu ekstrim panas dan dingin, sebenarnya bisa ada pada saat bersamaan di altar Inferno ini. Senyum samar terungkap di bibir Gosli, dia mengambil Inferno Mirror dari platform batu dan ke dadanya, tanpa kata-kata, dia kembali menuju ke level tertinggi. Udara menjadi lebih dingin dan lebih dingin, panas dari mulut gunung berapi sama sekali tidak berpengaruh sama sekali di sini. Ketika Gosli mendarat di lantai tingkat ketiga, dia menemukan bahwa itu semua adalah es beku yang tebal. Tidak ada cahaya di sana, tetapi setelah mata Gosli menyesuaikan diri dengan sekitarnya, ia menemukan cahaya kebiru-biruan memancar dari setiap sudut. Es padat yang telah membeku selama beberapa abad yang tidak diketahui, tampaknya mengatakan sesuatu dengan lembut. Dia perlahan berjalan maju, langkah kakinya bergema di atas es,
memecah keheningan kuno di tempat ini. Tiba-tiba, suara wanita rendah yang khawatir, lembut namun sunyi terdengar dalam kegelapan, "Kamu bukan Sang Guan Ce." Gosli segera berhenti, setelah beberapa saat, dia menatap jauh ke dalam kegelapan dan dengan tergesa-gesa berkata, "Aku tidak." Suara itu setelah terdiam beberapa saat, perlahan berkata, "Siapa kamu?" Gosli menjawab dengan pertanyaan lain, "Lalu siapa kamu?" Es padat yang memancarkan cahaya biru samar tampak berkilau, suara perempuan itu diam. Setelah beberapa saat, bola cahaya terang redup, seperti murid dalam yang tak berujung, berkedip dan berkedip, dalam kegelapan, menonton Gosli dan Xiao Hui. Akhirnya, ketongkat penyerap jiwa di tangannya. "Monyet di bahu Anda, apakah monyet surgawi bermata tiga benar?" Gosli terkejut, tidak menjawab, sebaliknya Xiao Hui yang berteriak kegelapan, seolah menunjukkan kekuatannya. Perempuan itu tidak tersinggung, perlahan berkata, "Senjata ajaib di tanganmu, apakah itu, Sinister Orb, dan objek jahat, Devouring Soul, dengan sekte jahat, skill penempaan darah?" Menciumnya, Gosli terkejut, pupil matanya menyusut. Suara wanita itu sepertinya tertawa pelan dan tanpa tergesa-gesa berkata, "Devouring Soul dan Sinister Orb adalah objek kejahatan dan biadab tertinggi di dunia, terutama Sinister Orb, itu berisi energi iblis yang kejam, yang secara infiltratif merasuki jiwa seseorang. Saya dapat mengatakan bahwa meskipun keterampilan Anda tinggi tetapi energi jahat sudah menembus jauh ke dalam tubuh Anda, cepat atau lambat Anda akan menjadi gila dan mati." Gosli dengan dingin berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Perempuan itu malah mengabaikannya dan melanjutkan, "Monyet di sebelah Anda, meskipun dikenal sebagai surgawi di antara makhluk hidup dan sekarang mata langitnya telah dibuka tetapi saya melihat cahaya biadab redup di cahaya kemasan mata langitnya. Kemungkinan besar karena itu adalah di sekitar Anda, itu juga disusupi oleh energi jahat orb sinister, dengan waktu itu hanya akan menjadi binatang buas membantai makhluk hidup, mengapa tidak hanya nama itu sebagai monyet liar tiga mata bermata?" Gosli sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia sudah mulai mendeteksi perubahan yang tidak biasa pada Xiao Hui, tetapi sekarang setelah fakta-fakta itu dengan jelas diucapkan oleh wanita misterius itu, ribuan pikiran terlintas dalam benaknya, dia merasa tersesat. Xiao Hui sebaliknya menunjukkan kemarahannya, menjerit keras dan memamerkan giginya yang tajam di kegelapan. Suara perempuan itu tiba-tiba tertawa, dengan samar berkata, "Kamu marah, hehe, untuk apa? Kami berdua adalah makhluk surgawi bawaan, Anda tahu saya dan saya juga tahu Anda, mengapa Anda harus mengingini hubungan manusia yang rumit dunia fana?" Gosli memfokuskan pikirannya, menenangkan dirinya dan matanya menjadi dingin, tongkat penyerap jiwa di tangannya juga perlahan-lahan menyala dengan cahaya hijau gelap, dia dengan dingin berkata, "Jika kamu masih tidak mengungkapkan dirimu, jangan salahkan aku untuk menyinggung." Wanita berpunuk itu berkata, "Kamu bukan murid lembah Fenxiang dan masih bisa mencapai tingkat ketiga dari altar Inferno, pasti kamu memiliki beberapa kemampuan. Apakah Sang Guan Ce mati? Tapi meskipun dia tidak ada, kamu masih bisa melewati formasi 8 Savage Inferno, yang dijaga oleh Crimson Fire Beast." Tidak benar. Tiba-tiba, suara wanita itu melengking, seolah-olah mengingat sesuatu, suaranya menjadi gelisah. "Tidak benar, bahkan seberapa tinggi keahlianmu, selain hantu tua Sangguan, hanya di seluruh dunia ini, hanya dengan Inferno Mirror maka altar tingkat ketiga dapat dibuka. Anda memiliki cermin Inferno." Pada kalimat terakhir, seolah-olah mencerminkan suara emosinya, es padat di sekitarnya menyala dengan cahaya biru pada saat bersamaan. Gosli mengerutkan kening tetapi sebelum dia bisa bereaksi, mata samar dalam kegelapan itu sudah melihat tepi cermin Inferno memuncak dari dadanya. Totem kuno tampak terbakar samar-samar. Cermin Inferno, teriakan panjang yang tajam, suara wanita itu seketika menjadi nyaring dan nyaring, bercampur dengan kesedihan mendalam, kaget, sedih, putus asa, dan jejak kehancuran. Kenapa Inferno Mirror ada padamu? Bagaimana dengan Xiao Liu? Bagaimana dengan Xiao Liu? Dia meratap, seolah-olah dia kehilangan akal. Di tingkat ketiga dari altar Inferno, jauh di dalam kegelapan, cahaya biru tiba-tiba meledak. Banyak bayangan menari dalam cahaya biru redup, goyah antara kegelapan dan cahaya. Sesosok, seolah terbang keluar dari jurang yang gelap tetapi seolah-olah juga suka dari kehancuran kuno, sesosok besar seperti iblis, bergerak di ruang ini. Gosli tertegun, tidak peduli seberapa ganas dan mengerikan hal itu, dia juga siap secara mental.
Tetapi ketika dia melihat sosok di depannya, dia masih terkejut. Ingatan jauh dalam sekejap memancar, memenuhi pikirannya, bahkan Xiao Hui di bahunya juga menjerit tanpa henti. Di belakang sosok itu, seperti dalam mimpi buruk, 9 bayangan menari. Dia perlahan berbicara, rubah surgawi 9 ekor. Chapter 115, Rubah Putih. Tanah surgawi hamparan tanah, luas dan tak terbatas. Setelah mengurangkan orang-orang yang dikenal sebagai roh dari 10.000 ciptaan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hidup bersama dengan manusia di ruang antara surga dan bumi ini. Seperti rumah tangga yang memiliki ayam, bebek, babi, dan anjing, binatang buas seperti harimau kumbang, serigala, harimau, dan serigala, adalah semua yang biasa diketahui dan dilihat manusia. Dan sejak zaman kuno, berbagai jenis rumor telah menyebar di dunia, di tanah suci yang mengelilingi hutan belantara terpencil, di antara gunung-gunung tandus dan sungai-sungai yang sulit diatur, ada beberapa binatang cerdas spiritual kuno, sisa spesies zaman purba yang kacau balau yang tersisa di dunia fana. Dalam 100.000 tahun ke depan, banyak sekali kisah tentang pemuda berdarah panas yang bepergian melintasi gunung dan lautan untuk menangkap naga dan setan dibicarakan dengan gembira, menyebar di sekitar mulut ke mulut. Dan dalam banyak cerita rakyat yang beragam itu, ras roh rubah yang mungkin bukan monster yang paling buas dan terkuat tetapi tanpa keraguan, spesies roh rubah adalah cerita rakyat mistik yang paling misterius di mata manusia dan satu-satunya legenda yang memiliki beberapa hubungan manusia. Seperti jenis Blackwater Mystical Viper, dari binatang buas besar purba yang telah menjadi sasaran para pemuda yang tak terhitung jumlahnya yang ingin membuktikan kemampuan dan pelatihan mereka, roh rubah sebaliknya ketika disebutkan, selalu memiliki beberapa hubungan yang meragukan. Meskipun selalu ada juga cerita rakyat di mana roh rubah menimbulkan luka pada manusia, tetapi perbedaannya dibandingkan dengan makhluk lain adalah, ras roh rubah biasanya meninggalkan kisah menyentuh jatuh cinta dengan manusia dan ini, dalam berbagai cerita rakyat setan yang merugikan manusia, benar-benar masalah yang menonjol dan tidak biasa. Tentu saja, semua ini hanya disebarkan oleh orang-orang biasa di dunia fana. Di mata para pembudidaya asli, klan roh rubah adalah sekelompok makhluk yang sangat cerdas dan licik. Kekuatan mereka tidak seperti Blackwater Mystic Viper yang semacam binatang iblis kuno yang tak terbayangkan tetapi roh-roh rubah itu malah memahami hubungan antara manusia dan legenda bahkan mengatakan bahwa ketika budidaya mereka mencapai tingkat tertentu, roh rubah akan mengembangkan kemampuan untuk berubah menjadi manusia, ini mungkin alasan bagi kisah cinta manusia dan setan yang pedih itu. Dan di dalam klan roh rubah, ada cabang keluarga yang paling cerdas dan paling misterius. Legenda mengatakan bahwa dengan meningkatnya budidaya Taoisme mereka, jumlah ekor akan terus meningkat, 100 tahun budidaya akan memiliki 3 ekor, dikenal sebagai rubah iblis, 1000 tahun budidaya akan memiliki 6 ekor, yang dikenal sebagai rubah rusa, dan sampai tahap 9 ekor, itu akan menjadi alam tertinggi dari makhluk iblis fana. Tidak ada yang tahu persis berapa tahun budidaya yang diperlukan untuk mencapai dunia itu tetapi dalam legenda, ketika roh rubah telah mencapai tingkat 9 ekor, itu sudah iblis yang tiada bandingnya, kekuatannya melebihi dewa, yang dikenal sebagai 9 rubah surgawi. Hanya saja legenda ini terlalu mistis, tidak banyak orang biasa tahu tentang itu tetapi dalam hati Ghostly, itu sejelas cermin. Bukan karena apapun, tetapi karena 10 tahun yang lalu, di Gua Naga Api itu, sepasang tokoh roh rubah yang mati karena cinta, adalah sentakan pertama dalam hidupnya untuk keyakinannya yang dulu tak tergoyahkan. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang dalam mimpinya, sosok rubah putih yang sunyi dan indah itu, masih samar-samar berbeda. Aliran samar lampu biru dari es beku yang membeku di sekitarnya, menyebabkan lantai altar yang ketiga terus bergetar antara kecerahan dan kegelapan. Di depan Ghostly dan Xiao Hui, dari relung yang paling dalam dari kegelapan, dalam cahaya biru yang menakutkan, sosok besar perlahan-lahan muncul. Rubah putih raksasa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat rubah putih raksasa. Dari tempat dia berdiri, dia bisa melihat bahwa rubah putih 2 kali lebih tinggi darinya, hampir setinggi 2 manusia. Bahkan dalam cahaya redup ini, tubuh bulu putih murni itu masih begitu indah, bulu halus itu seperti kain sutra terbaik di Central Plains. Ini adalah makhluk yang memikat manusia dengan satu tatapan, hanya saja tubuhnya begitu besar, tanpa sadar rasanya agak menakutkan. Dan pada kenyataannya, rubah putih ini berada dalam kondisi gelisah yang sangat emosional. Ruang altar yang awalnya tenang,
sekarang dipenuhi dengan ratapan dan raungan rubah putih. Sepasang mata hitam pekat yang dipasang di kulit putih dan putih, sekarang dipenuhi kegilaan. Lampu biru menjadi lebih terang dan lebih terang, entah bagaimana angin mulai bertiup. Pakaian Gosli mengepakkan angin, pekikan Xiao Hui keras, menunjukkan giginya pada rubah putih itu, membuat sikap mengancam. Tiba-tiba, jeritan dari tenggorokan rubah putih, kaki depannya tiba-tiba meninggalkan tanah. Itu benar-benar berdiri dan hampir pada saat yang sama, Gosli merasakan es beku di sekitarnya terpancar dengan cahaya biru. Dalam gemuruh suara, dua besar, hampir setinggi 3 orang, es bergerak di udara, masing-masing menuju ke arah Gosli. Gosli mengerutkan kening, tongkat penyerap jiwa bersinar dengan cahaya hijau gelap, dengan cepat membawanya dan Xiao Hui mundur. Hampir pada saat yang sama sosok mereka bergeser, dua es raksasa bertabrakan dengan gemuruh, membuat ledakan memekakkan telinga, es pecah tersebar di sekitar. Bahkan sebelum mereka berhenti, seluruh es tingkat ketiga yang memancarkan cahaya biru redup, menyala pada saat yang sama, seketika energi iblis yang menakutkan meningkat pesat di ruang ini. Balok es kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang ke udara, berkilauan deras, sangat indah dan luar biasa. Gosli mengerutkan kening lebih dalam, kekuatan jahat rubah langit 9 ekor ini seperti yang diharapkan kuat, binatang iblis yang telah ia temui beberapa tahun terakhir. Selain binatang besar kuno yang tak terbayangkan Blackwater Mystical Viper, rubah celestial 9 ekor di depan tentang dia adalah yang terkuat. Namun, ketika matanya melihat melewati pecahan es yang tak terhitung banyaknya yang berkelap-kelip dengan cahaya biru yang indah, sosok putih dengan mata penuh dengan kesedihan dan kesedihan, itu adalah ekspresi yang sudah lama tidak dilihatnya, persis seperti gambar serigala, mulai terombang-ambing di dalam hatinya, tidak peduli apa, dia tidak ingin bertarung melawan rubah putih ini. Hanya saja saat dia ragu-ragu, rubah langit berekor 9 membuat peluit tajam, pecahan es yang mengambang di udara melesat dengan kecepatan kilat, seolah-olah mereka telah menerima perintah misterius. Wajah Gosli berubah dingin, meregang untuk meraih Xiao Hui dan memeluknya di dadanya, pada saat yang sama, memegang tongkat penyerap jiwa dan terbang ke samping. Dalam sekejap, lampu biru menyala di mana-mana, es padat seperti hujan, bertabrakan satu sama lain tanpa henti. Dalam setiap momen percikan batu api, tak terhitung aliran cahaya putih pucat dan es biru pekat, mengejar sosok hijau gelap itu. Bayangan hijau gelap seperti hantu, selalu melarikan diri pada saat kritis, dalam hujan es, kiri atau kanan, naik atau turun, menghindari lapisan hujan es yang tidak pernah berakhir ini. Peluit tajam rubah putih berubah lebih tinggi, hanya saja untuk beberapa alasan, jeritan. Marah tampaknya kurang stamina. Sementara pertarungan hebat sedang berlangsung, sesosok hijau tua tiba-tiba melintas, entah dari mana Gosli telah melintasi lapisan-lapisan es itu dan berlari di dekat rubah putih. Rubah putih terkejut, bulu putihnya yang indah bergerak sendiri, kaki depannya melambai dan tampak seperti akan menimbulkan beberapa efek aneh, tanpa diduga pada saat ini cahaya merah gelap melompat tiba-tiba dari belakang, hampir pada saat yang sama, tubuh rubah putih bergidik. Seperti menderita pukulan berat, matanya tidak fokus dan pada saat itu, kekuatan jahat menghilang seluruhnya, tubuhnya runtuh. Dan saat berikutnya, sosok gelap itu melayang, tangan pucat dari cahaya melesat keluar, meraih tenggorokan rubah putih. Rubah putih mengerang, matanya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa tetapi melihat ekspresinya, itu malah menutup matanya, seolah mengundurkan diri, menunggu untuk mati. Tempat di mana tangan bersentuhan, dingin sekali tetapi masih lembut, tangan Gosli mendarat di tenggorokan rubah putih, tubuh besar itu ada di depannya, tetapi karena suatu alasan, itu seperti burung kecil yang lemah di tangannya. Xiao Hui berjongkok di dada Gosli, tiba-tiba memanggil dengan lembut. Gosli diam-diam menatap rubah putih di depannya, perlahan menarik tangannya. Rubah putih perlahan membuka matanya, memantulkan ke matanya, adalah sosok pria di depannya. Satu rubah satu manusia, saling memandang seperti itu. Gemuruh, mengikuti suara, hujan es yang bertiup di belakang Gosli, kehilangan kekuatan iblisnya dan mulai jatuh. Ketika es bertabrakan satu sama lain, kristal es berhamburan kemana-mana, kabut es putih melayang keluar, menyebar dari belakang dan benar-benar menutupi Gosli dan sosok rubah putih itu. Setelah waktu yang lama, debu es berangsur-angsur turun, Gosli dan sosok rubah putih muncul lagi. Xiao Hui lagi merangkak ke bahu Gosli, tiga matanya berkedip dan berkedip, menatap Gosli dan melihat rubah putih lagi dan kemudian melihat sekeliling.
tiba-tiba mengembangkan minat pada kristal es yang indah tersebar di sekitar dan melompat turun dari bahu Ghostly, duduk di lantai, mengambil beberapa kristal es yang indah memancarkan cahaya redup biru dan mulai bermain dengannya. Mata rubah putih dari Ghostly bergeser ke Xiao Hui, itu tampak dengan penuh perhatian dan kemudian kembali ke Ghostly. Setelah beberapa saat, berkata, "Mengapa kamu tidak membunuhku?" Suaranya jelas sudah tenang. Ghostly tidak langsung menjawab, matanya tiba-tiba melirik ke belakang rubah putih. Sangat cepat, dia menemukan hal yang dia duga. Rantai merah gelap setebal lengan manusia, terkunci di pinggang rubah putih, cahaya merah samar-samar memancar dari rantai, bahkan dipisahkan oleh jarak, orang bisa merasakan kekuatan yang tidak biasa itu. Rubah putih tiba-tiba kehilangan kekuatannya saat bertarung, ternyata rantai telah mengaktifkan kekuatannya. Tapi itu juga tidak biasa, jika bukan karena kontrol yang kuat ini, dengan kekuatan rubah langit legendaris yang tak tertandingi, bagaimana mungkin altar Inferno menjebaknya? Rubah putih menatap Ghostly, Ghostly tidak menjawab pertanyaannya, sepertinya tidak keberatan karena apa yang dikhawatirkannya, sepenuhnya masalah lain. Bagaimana dengan Xiao Liu? Apakah itu karena kamu membunuhnya dan kemudian mengambil Inferno Mirror? Suara itu terdengar rendah, seolah-olah kelelahan. Ghostly terdiam, setelah beberapa saat dia dengan tergesa-gesa berkata, "The Xiao Liu yang kamu sebutkan, apakah itu rubah rusa yang memiliki 6 ekor?" Tubuh rubah putih besar bergetar dan menundukkan kepalanya. "Itu sudah mati." Suara Ghostly tidak keras tetapi dengan jelas mengatakan. Mata rubah putih melihat ke tanah di depannya, dengan samar berkata, "Bagaimana? 10 tahun yang lalu, saya bersama dua teman mendengar bahwa ada beberapa makhluk jahat yang menciptakan masalah di bawah gua batu hitam Little Pond Town dan kemudian pergi untuk menyelidiki." Wajah Ghostly masih seperti air, acuh tak acuh berbicara tentang masa lalu. Untuk saat ini, tempat yang luas itu sunyi, hanya suaranya yang lembut bergema, sesekali Xiao Hui bisa terdengar dimainkan. Petik 2 titik 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 titik. Sampai akhir, ia melihat bahwa segala sesuatu akan segera berakhir dan rubah 3 ekor itu mati juga. Ia memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum mati, ia mengikat cermin Inferno di lenganku. Ghostly mengeluarkan cermin Inferno dari dadanya, di bawah lampu biru redup, totem api kuno tampaknya juga terbakar dengan ringan. Rubah putih itu menatap kosong pada cermin Inferno. Setelah beberapa waktu, ia berkata, "Xiao Liu adalah putraku." Keheningan di sekitarnya tampak mati. Ghostly melihat rubah putih yang sedih di depannya, tiba-tiba merasakan perasaan tercekik. Terukir mendalam di dalam hatinya, sosok rubah putih itu memasuki lava cair, sejelas itu ada di depannya. 10 tahun, seperti baru kemarin. Apa itu, yang diam-diam berubah, hatimu hatiku. Kematian putramu, aku sebagian yang harus disalahkan. Ghostly samar-samar berbicara, di masa depan jika Anda memiliki kesempatan, silakan dan bunuh aku. Kepala rubah putih bangkit, menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba, Ghostly merasakan bahwa rubah putih itu tertawa, dengan ribuan dan ratusan tahun di matanya, tawa dengan kesedihan yang samar. "Jika dia bisa memberikan cermin Inferno kepadamu, aku sebagai ibunya, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang dia rasakan saat itu?" Rubah putih itu berkata dengan lemah, perlahan memutar tubuhnya, rantai di pinggangnya membuat indik telinga terdengar, mengurungnya. Ghostly memandangi rubah putih perlahan-lahan kembali ke kegelapan, tiba-tiba ada dorongan yang tak bisa dijelaskan padanya, dia meledak, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Tubuh rubah putih berhenti tetapi tidak berbalik, hanya suaranya, tiba-tiba memiliki kegembiraan yang samar, "Kamu bersedia membantu saya?" Ghostly tidak berbicara atau menjawab. Rubah putih perlahan berbalik, sekarang tiba-tiba, sinar aneh muncul di mata hitamnya yang dalam. 300 tahun yang lalu, klan rubah kami mengambil cermin Inferno dari lembah Fenxiang tetapi korban kami sangat besar, selain Xiao Liu yang berhasil melarikan diri, hanya aku yang selamat dan dipenjara di altar Inferno ini, menderita siksaan, rantai Inferno. Kekuatan saya sedang ditekan oleh rantai Inferno ini dan, formasi 8 Savage, di altar Inferno, menderita siang dan malam. Itu tertawa dingin dan berkata, "Kalau bukan karena fakta bahwa Fenxiang Valley ingin aku membocorkan lokasi cermin Inferno, aku pasti sudah mati sejak lama." Ghostly mengangguk dalam diam. Rubah putih meliriknya, berkata, "Rantai Inferno ini adalah surga dan bumi objek yang tidak biasa, terbakar dengan yang kuat, sekali dikunci,
itu tidak dapat dibuka kecuali jika itu oleh seseorang yang berpengalaman dalam mantra rahasia lembah Fenxiang. Tapi selain itu, dengan Inferno Mirror, itu juga bisa membuka benda ini. Tatapan Ghostly perlahan-lahan melihat ke cermin Inferno di tangannya, kehangatan samar dari api kuno totem terpancar keluar. Suara rubah putih berlanjut di depan, cermin Inferno adalah inti dari 10.000 api, senjata surgawi sejak penciptaan surga. Anda hanya perlu pergi ke ujung dinding batu di belakang saya, ada platform batu berbentuk pilar bulat, rantai Inferno dimulai dari sana, pada saat yang sama meluas jauh ke lava gunung berapi di bawah dan menyerap energi panas yang tak terbatas. Tempatkan Inferno Mirror di platform batu dan Chain Inferno akan dibuka, tanpa batasan ini, dengan hanya 8 Savage formasi Inferno di bawah tanpa Inferno Mirror sebagai intinya, itu tidak akan bisa menjebakku. Berbicara sampai akhir, suara rubah putih tampak bergetar, menunjukkan kegembiraannya. Ghostly tidak berbicara, wajahnya masih seperti air. Rubah putih menatapnya, setelah beberapa saat, kekecewaan yang mendalam muncul di matanya, itu membuat tawa masam, dengan lembut berkata, apakah kamu menyesal? Kalau begitu lupakan saja, sebenarnya di dunia ini, siapa yang tidak seperti itu? Berbicara, sepertinya akan kembali lagi, Ghostly tiba-tiba bergerak. Dia perlahan berjalan maju, berjalan melewati rubah putih, Xiao Hui di belakang, mengangkat kepalanya dan tampaknya mengembangkan minat pada situasi di sini, dalam 2-3 lompatan itu melompat ke bahu Ghostly. Ghostly berjalan melewati rubah putih juga mengikuti dan berbalik, tubuhnya yang besar menyertai Ghostly, karena alasan tertentu, matanya memiliki sinar yang berbeda. Anak muda, mengapa kamu membantu binatang jahat? Ghostly tidak berbalik dan tanpa perubahan ekspresi, rubah putih yang mengikuti di belakangnya, tidak bisa melihat ekspresinya. Setelah beberapa saat, pria yang berjalan sendirian dalam kegelapan, diam-diam berbicara pada dirinya sendiri, sebenarnya di dunia ini, siapa yang tidak seperti itu? 10 tahun yang lalu, ketika saya menempatkan mereka ke lava dengan tangan saya sendiri, 10 tahun yang lalu, di bawah formasi Zuxian, ketika aku menyaksikan tanpa daya ketika dia jatuh dari udara. Rubah putih berhenti berjalan, ujung rantai Inferno memiliki batasan yang sangat kuat pada binatang buas, ia tidak dapat bergerak maju. Dan Xiao Hui sekarang juga sepertinya merasakan sesuatu, melompat turun dari Ghostly dan berhenti di samping rubah putih. Dan Ghostly tidak berhenti. Rubah putih diam-diam menyaksikan, ketika kegelapan dari daerah yang paling redup samar-samar turun, menelan sosok pria itu. Tiba-tiba menghela nafas. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi kepala rubah besar, pergi ke dekat Xiao Hui. Xiao Hui menghadapi 100 kali lebih besar dari dirinya binatang buas. Tidak memiliki rasa takut sebagai gantinya, Zizi memanggil 2 kali, 3 mata melihat ke rubah putih pada waktu bersamaan. Apakah dia juga orang yang berduka? Tanya rubah putih itu dengan samar. Xiao Hui berkedip, Zizi berseru, pada saat yang sama, menggaruk kepalanya. Rubah putih tertawa samar, dalam tawa, ada lebih banyak kesedihan dan perubahan hidup. Kultivasi Anda tidak cukup dan kecerdasan spiritual Anda baru saja dibuka. Cinta antara manusia di dunia fana, bagaimana Anda tahu? Itu dengan lembut berkata pada dirinya sendiri, suaranya perlahan-lahan berubah lebih lembut, samar-samar terdengar, karena dunia fana memiliki lelaki yang tergila-gila itu, maka itu membuat kami dalam 1100 tahun, masih sangat terikat dengan sentimen. Pintu masuk lembah Fenxiang, suasana semakin muram, tempat itu sunyi. Suku ikan manusia dengan mata mereka yang marah menatap pria-pria lembah Fenxiang dengan Sangguan Ce sebagai pemimpin, dan di sisi lembah Fenxiang, ketakutan dan syok. Sejumlah murid mulai diam-diam melihat-lihat, angin sepoi-sepoi berhembus, ranting-ranting pohon menari dengan lembut, seruan hantu rendah mulai dari suatu tempat dan berkelana, membuat seseorang menjadi dingin setelah mendengarnya. Sangguan Ce mengerutkan kening, wajahnya serius, bahkan jika pembunuh tak dikenal ini memiliki keterampilan tinggi, dengan keterampilannya saat ini, ia tidak khawatir. Tetapi dengan keterampilan yang begitu tinggi dan menggunakan metode yang kejam, itu jelas mencoba untuk memicu konflik antara Fenxiang Valley dan suku ikan manusia. Ini memang mengkhawatirkan. Kecuali, rencana besar yang telah direncanakan Fenxiang Valley selama 100 tahun, akhirnya masih bocor. Begitu pemikiran seperti itu terbentuk, bahkan dengan resolusi keterampilan Sangguan Ce yang mendalam, hatinya tanpa sadar panik. Tetapi bagaimanapun juga dia bukan sosok yang normal, setelah beberapa saat dia tenang,
dia tahu bahwa sekarang si pembunuh sedang menyaksikan dengan tamak dari kegelapan, dia tidak boleh kehilangan akal sehatnya. Dan dalam beberapa ratus tahun ini adalah pertama kalinya seseorang memiliki keberanian seperti itu dan berani berperilaku kurang ajar di lembah Fenxiang. Jika dia tidak mengajari orang itu pelajaran dengan benar, lain kali Tom, Dick, dan Harry juga berani datang dan membuat masalah. Sang Guanche fokus, kepalanya bergerak ke samping, Li Sun mengerti dan berjalan. Sang Guanche dengan dingin berkata, lewati perintah, semua murid untuk bergerak keluar. Segel setiap pintu keluar di lembah, di samping melepaskan semua, Red Eye Eagle, biarkan mereka berputar-putar di udara, kita tidak harus membiarkan pembunuh ini melarikan diri. Li Sun mengangguk, ragu sejenak, diam-diam berkata, Guru Paman, lalu Guru Lembah. Sang Guanche menggelengkan kepalanya, berkata, karena Guru Lembah meminta Anda untuk memberikan perintah kepada saya untuk menangani masalah ini malam ini, kemungkinan besar ia tidak bisa pergi. Anda juga tahu bahwa dia, berbicara di tengah jalan, Sang Guanche tiba-tiba berhenti, mengangkat matanya untuk melihat Li Sun, pada waktu yang jauh nanti, saya secara alami akan menjelaskan banyak hal kepadanya. Li Sun menunduk dan berkata, ya, murid akan pergi melakukannya sekarang. Dan kemudian berbalik dan pergi. Ketika sosoknya yang ramah berjalan ke belakang, murid-murid lembah Fenxiang di sekitarnya memberikan jalan untuknya, dan sejak awal berdiri di sampingnya, mendengarkan setiap kata di antara dia dan Sang Guanche. Yan Hong memperhatikan sosok Li Sun, yang secara tidak jelas memancarkan sinar aneh di matanya. Sosok Li Sun segera menghilang ke kegelapan lembah Fenxiang. Aduk pergi melalui suku ikan manusia, beberapa ikan manusia, Jiji, secara khusus memanggil pada saat yang sama. Ikan manusia besar jangkung sebagai perwakilan mereka bertukar beberapa kata dengan yang lain, berbalik dengan wajah marah, Jiji, berbicara tanpa henti. Sang Guanche mengerutkan kening, Suntu di sebelahnya sudah mulai menerjemahkan, mereka meminta kita untuk dengan cepat menyerahkan pembunuh untuk pemimpin suku mereka, jika tidak mereka akan membunuh kita semua. Sang Guanche berpunuk, dengan pandangan dingin memandang ke arah ikan-ikan manusia itu, ikan-ikan manusia itu rupanya masih takut pada Sang Guanche. Untuk sesaat terkejut tetapi karakteristik biadabnya mengambil alih dan bahkan lebih banyak ikan manusia mulai berteriak marah. Sang Guanche tahu bahwa suku-suku liar ini tidak dapat dihakimi dengan menggunakan akal sehat dan dengan masalah penting lembah Fenxiang yang akan datang, sama sekali bukan saatnya untuk mengubah keadaan menjadi masam dengan suku liar, dan sosok kuat yang bersembunyi di 10.000 gunung besar. Tidak hanya dia, bahkan Master Lembah, Yun Yilan, dengan keterampilan yang melampaui langit juga membuatnya takut sampai batas tertentu. Dia merenungkan bagaimana menenangkan suku liar untuk sementara waktu, perlahan-lahan berbicara, semua orang, masalah hari ini, Sang Guanche pasti akan memberi Anda jawaban tetapi untuk saat ini, harus membuat Anda melalui ketidaknyamanan di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba tanpa peringatan, bumi di bawah kakinya bergetar dengan keras. Gempa ini begitu tiba-tiba dan dahsyat, banyak murid lembah Fenxiang tertangkap tidak sadar dan jatuh. Sang Guanche memiliki keterampilan yang dalam, secara alami dia berbeda dari murid-murid umum itu, dia hampir menstabilkan tubuhnya dalam sekejap, sementara dalam keterkejutan, dari sudut matanya yang dilihatnya, berdiri di sampingnya Yan Hong juga tidak stabil tetapi hanya sedikit lebih lambat daripada dia berdiri teguh. Ah, langit telah berubah warna. Tidak tahu siapa yang pertama berteriak, semua orang melihat ke atas dalam sekejap itu, langit malam hitam pekat telah berubah menjadi merah, banyak awan seperti nyala api bergerak dengan cepat, mulai berkumpul dan berputar di sekitar tempat tertentu, angin dan halilintar yang tidak jelas dapat terdengar, pemandangan megah, sangat spektakuler. Sang Guanche terkejut, wajahnya berubah sangat. Hampir tanpa sadar dia menoleh untuk melihat dan seperti yang diduga, di mana awan-awan berkumpul memang di sekitar altar inferno yang misterius. Sang Guanche kaget dan marah, mengabaikan semua yang lain, dia menginjak dengan marah dan berubah menjadi cahaya abu-abu, dengan cepat terbang menuju altar inferno. Tetapi ketika tubuhnya melonjak ke udara, untuk beberapa alasan, keraguan samar melintas di kepalanya, keterampilan Yan Hong, kapan itu meningkat begitu banyak. Chapter 116, Melarikan Diri, Inferno Altar. Altar Inferno, begitu mengesankan dan besar sehingga memberi kesan yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Rubah langit berekor 9 dan Xiao Hui yang terletak di tingkat ketiga dari Altar Inferno, terlempar ke samping oleh kekuatan besar yang tiba-tiba ini.
Tetapi mereka setelah semua binatang rohani yang cerdas dan sangat cepat mereka menemukan pijakan mereka. Dalam kegelapan di depan, cahaya merah gelap perlahan menyala, tidak jelas mengungkapkan sosok Ghostly. Rantai inferno yang dikunci di pinggang rubah langit berekor 9 mulai bersinar, dari warna merah gelap menjadi merah terang. Dari jauh, itu tampak seperti api cair mengalir di sepanjang rantai aneh dan menyala. Rubah langit berekor 9 diam-diam berpunuk, rasa sakit terungkap di matanya. Xiao Hui berdiri di samping, memandangi rubah langit berekor 9 dan kemudian pada sosok dalam kegelapan. Cahaya merah gelap menjadi lebih terang, mengungkapkan platform batu di depan Ghostly. The Inferno Mirror ditempatkan oleh Ghostly di peron, dalam kegelapan, tampaknya ada teriakan sunyi, seperti kemarahan, seperti kemarahan. Totem api kuno di jantung cermin Inferno, berdenyut dengan cahaya, seperti api yang menyala. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan terdengar di bawah dan segera ledakan udara panas menyembur, mengubah tingkat ketiga sedingin es ini menjadi tempat yang menyala merah. Es besar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka mulai meleleh, hancur tanpa henti. Kristal es yang masih memancarkan cahaya lampu biru yang indah sebelum mereka menghilang, mencerminkan lingkungan antara kegelapan dan kecerahan yang tiba-tiba. Seluruh tempat, dalam tarian antara ombak yang panas mengaum dan es batu yang tidak bersuara, menampilkan pemandangan yang jarang terlihat di dunia. Xiao Hui menoleh, 3 matanya berkedip dan menyeringai, terpaku, dan rubah langit berekor 9 tampaknya sama sekali tidak menghiraukan adegan langka yang dingin dan panas di belakangnya. Sepasang mata rubah menatap Ghostly di samping lampu merah gelap. Mengikuti cahaya yang secara bertahap bersinar pada totem api, rantai inferno yang sangat besar mulai memancarkan suara. Kakak intensitas cahaya pada rantai itu juga meningkat, seperti hendak meledak dalam nyala api. Pada saat yang sama, rasa sakit di mata rubah langit berekor 9 meningkat, bulu di sekitar rantai inferno di pinggangnya benar-benar berubah menjadi coklat. Suhu di udara terus meningkat. Suara ledakan terdengar di altar inferno di bawah. Suara-suara itu tampaknya adalah lava gunung berapi yang mengamuk yang naik dan turun dengan deras. Dan dalam adegan ledakan dan cahaya aneh yang berkelap-kelip di mana-mana ini, rubah langit berekor 9 tiba-tiba bergetar, kepala rubahnya berbalik tiba-tiba, berbalik dari sosok Ghostly yang telah ia lihat. Pada jarak yang sangat jauh, di luar keriuhan yang dramatis dan bergejolak ini, peluit panjang sepertinya terdengar, membawa kemarahan dan kejutan yang luar biasa, terbang dengan kecepatan penuh. Wajah rubah langit berekor 9 berubah, matanya tiba-tiba penuh kecemasan, kepalanya berbalik dan hendak berbicara. Gemuruh teredam, terdengar pada saat ini. Peron batu di depan Ghostly, dalam kekuatan surgawi misterius dari Inferno Mirror, membuat suara keras yang dalam, seolah-olah tidak mau, dan mulai tenggelam. Inferno Mirror perlahan-lahan melayang naik dari platform, bergeser ke udara, memancarkan cahaya merah murni. Mengikuti penurunan platform, dinding batu di sekitarnya mulai bergetar, celah yang dalam muncul dan diikuti setelah itu, adalah celah lain. Pada saat yang sama, bahwa rantai inferno, yang tertanam dalam ke dinding batu, juga mulai bergetar, kecepatan bergetar. Dengan cepat meningkat dan akhirnya, ketika retakan ketujuh muncul di dinding batu, terdengar ledakan memekakkan telinga, rantai inferno yang tadinya tidak bisa dihancurkan, seperti ular mati, tanpa kecemerlangannya, jatuh dari pinggang rubah langit berekor 9 ke lantai. Rubah langit berekor 9, di antara es dan api, kegelapan dan cahaya, mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Lolongan itu sedih dan jauh, bergema jauh sampai menjadi satu dengan mengaum gunung berapi mengamuk, menusuk dan nyaring, tanpa henti. Pada saat itu, seolah-olah itu adalah kekuatan dari api amarah, bahwa gelombang yang bergejolak membuat ledakan menggelegar, ledakan memekakkan telinga meledak, segera retakan yang tak terhitung muncul di batu-batu kokoh di bawah kaki mereka. Ghostly dengan satu tangan, meraih Inferno Mirror dan meletakkannya di dadanya dan berjalan kembali dengan langkah cepat. Xiao Hui, Zizi, memanggil, berlari dan melompat ke bahunya. Kabut putih berkumpul dengan cepat di sekitar rubah langit berekor 9, berubah lebih tebal dalam sekejap, menyelubungi tubuh rubah putih. Setelah beberapa saat, serangkaian suara susu aneh terdengar, dalam kabut putih yang tak henti-hentinya menyerang atmosfer yang berubah menjadi semakin panas oleh gelombang panas yang meningkat, sesosok manusia perlahan muncul. Tangan putih seperti batu giok, diterangi oleh cahaya api untuk terlihat samar-samar transparan, seolah-olah darah dapat terlihat mengalir samar di pembuluh darah tipis. Bahu yang halus, bundar sempurna,
dan tidak bercela, tidak seperti puncak naik yang lembut, begitu misterius dan tidak pada tempatnya di dunia yang ganas dan brutal ini. Ghostly tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas dan juga tidak punya waktu untuk melihat. Akhirnya, seperti tidak tahan lagi, gunung berapi yang telah terbengkalai untuk waktu yang tak terbatas, meletus, di bawah mereka bumi bergetar hebat, semuanya mulai turun, udara begitu panas terik sehingga terasa seolah-olah akan terbakar, bahkan menghirup juga terasa seperti api. Ledakan memekakkan telinga mengguncang dari dalam bumi, lantai batu yang melemah langsung runtuh. Dari tempat cahaya hijau gelap menyala, wajah Ghostly suram, dia melompat ke udara, dari kabut putih di mana rubah langit berekor 9 telah berubah, dia terdengar berkata. Di atas, Ghostly tidak berpikir dua kali, terbang ke atas dan seperti yang diharapkan, sesaat setelahnya, dinding batu yang kokoh di atas kepala mereka juga runtuh mengikuti lantai. Ghostly, di antara potongan-potongan pecahan hujan yang jatuh, dihindari dan berlari dengan kekuatan penuh, Xiao Hui, Zizi, menjerit, meraih erat ke pakaian Ghostly. Dan rubah langit berekor 9, diselimuti kabut putih, mengikuti dari belakang. Di bawah mereka, lava lele menembus semua rintangan, seperti tiang api raksasa, meledak ke langit, mengikuti di belakang mereka. Seluruh lembah Fenxiang langsung diterangi oleh lampu merah menyala, semua orang memandangi kolom api raksasa yang melesat ke langit. Bahkan awan hitam di langit, ditembus oleh kekuatan bumi yang kuat ini. Dari jantung kolom api, awan hitam di langit benar-benar berubah menjadi warna api, seperti seluruh langit berubah menjadi lautan api yang terbakar. Setelah beberapa saat, abu terbakar, pecahan batu besar, abu jatuh dari langit, terbakar atau terbakar, seperti hujan suram apokaliptik. Tidak ada yang melihat sosok Ghostly dan rubah langit berekor 9, elang bermata merah yang dilepaskan untuk mengawasi dari langit, sekarang juga melarikan diri untuk kehidupan mereka, belum lagi mengejar. Untuk saat ini, orang-orang lembah Fenxiang selain dari beberapa yang kadang-kadang berseru kaget, tidak bisa berkata-kata, bahkan ikan manusia juga dibuat terdiam oleh surga. Dan bumi yang fenomenal ini, hanya di ujung tiang api itu, di bawah altar Inferno, amarah bisa terdengar jauh, menderu tanpa henti. Jauh, kolom api yang mengerikan itu sudah menghilang, bumi juga perlahan-lahan mendapatkan kembali keheningannya. Hanya di lapisan awan, lubang hitam raksasa masih bisa terlihat jelas. Awan-awan di sekitar lubang hitam itu, seperti terbakar, memperlihatkan sebuah warna kuning keemasan yang aneh. Setelah meninggalkan lembah Fenxiang jauh, Ghostly mendarat di sebuah bukit terpencil. Daerah itu penuh dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, bahkan jika orang-orang lembah Fenxiang mengejar mereka, mereka akan membutuhkan setidaknya setengah hari. Dan lebih jauh lagi dengan hamparan tanah di sekitar lembah Fenxiang, itu tidak akan mudah. Dia mendarat di tanah, lampu hijau gelap mundur dengan cepat, rubah langit berekor 9 terdengar mendarat tak lama setelah itu. Ghostly tidak berbalik dan berdiri tanpa bergerak. Tidak ada suara yang datang dari belakang juga. Setelah beberapa saat, Ghostly dengan acuh tak acuh berkata, apakah Anda perlu pakaian? Untuk beberapa alasan, dalam suara dari belakang tiba-tiba ada jejak perasaan indah yang ringan, terima kasih Gongsi. Ghostly melepas mantelnya dan melemparkan ke belakang, selama tindakan ini, dia masih tidak berbalik, hanya saja monyet Xiao Hui berjongkok di bahunya, sama sekali tidak seperti tuannya, kepalanya berputar ke sana-sini, memandangi Ghostly dan kemudian di belakang, menggaruk kepalanya kadang-kadang, tampak bingung. Suara gemerisik lembut dari pakaian sangat berbeda di hutan yang tenang, malam yang diterangi oleh awan aneh di langit, secara bertahap mulai redup lagi. Bahkan dipisahkan oleh jarak yang jauh, dalam angin malam yang berhembus, ia membawa panas terik. Gongzi, sudah selesai. Suara wanita itu di belakangnya, dengan pelan berkata. Ghostly tidak segera berbalik, malah berdiri diam untuk beberapa saat dan kemudian perlahan berbalik. Seorang gadis mengenakan mantelnya, diam-diam berdiri di malam yang redup, di hutan, di depannya. Sosoknya ramping dan anggun, mantel yang tidak cocok tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang sempurna. Mantel untuknya, jelas terlalu besar, membungkus tubuhnya dan diikat di depan, masih tidak bisa menyembunyikan kulit putih yang terungkap di antara celah-celah. Di malam seperti ini, sepertinya memunculkan panggilan rayuan yang samar. Bibirnya lembut, matanya mempesona, hidungnya tajam, alisnya melengkung. Kecantikannya, seperti gelombang lembut dari air yang mengalir yang merangkul Anda, membuat Anda mabuk, atau seperti wanita cantik yang kecantikannya membeku secara permanen selama ratusan ribu tahun,
bahkan setelah badai dan salju, itu menjadi semakin indah. Gosli terdiam, setelah beberapa saat, membalikkan kepalanya. Xiao Hui berjongkok di tanah, menatap tuannya yang memandang jauh. Gosli karena sebelumnya telah menatap cakrawala, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tangan yang adil itu terulur, Xiao Hui berbalik dan menyeringai, mengulurkan tangan monyetnya sendiri, di bawah bulu abu-abu, jari-jarinya tampak lebih panjang daripada manusia. Rubah langit berekor 9 berubah menjadi sosok manusia perempuan ini, berjongkok dengan lembut di samping monyet, pakaiannya sedikit beringsut, tidak jelas pemandangan pegas samar bergoyang. Dia diam-diam tersenyum, menatap Xiao Hui dengan penuh minat, lalu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dengan lembut mengambil jari Xiao Hui. Xiao Hui, Zizi, tersenyum. Matanya juga tampak tersenyum, dengan lembut dia berkata, aku juga ingin berterima kasih. Mata Xiao Hui berkedip, tiba-tiba mengangguk tanpa henti, ekspresinya jengkel. Gadis itu tertawa, mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Hui ke pelukannya, berdiri dan berjalan dengan tergesa-gesa ke arah Gosli. Mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan, gunung jauh yang disembunyikan di malam hari. Sudah 300 tahun, setelah menatap lama, dia perlahan berkata, totalnya 300 tahun. Gosli berbalik untuk menatapnya, dia masih menatap jauh, Xiao Hui dalam pelukannya karena suatu alasan, sangat tenang, matanya menatap Gosli. Dari samping, dalam garis wajahnya yang lembut, tampaknya ada kegigihan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menghela nafas, menggelengkan kepalanya, menoleh dan menatap Gosli, tersenyum. Keindahan itu, seperti bunga bakung yang mekar di malam hari. Gosli bertanya, apa rencanamu? Rubah langit berekor 9 tersenyum, tampak-tampak hilang, dengan lembut berkata, ceritakan lebih banyak tentang tempat di mana Xiao Liu bunuh diri. Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin pergi ke sana dan melihatnya. Gosli menundukkan kepalanya, sinar tampak melintas melewati matanya, dia berkata, di sebuah tempat bernama Little Pond Town dekat Gunung Kongsang di utara, ada hutan kecil dalam jarak 10 mil dari kota, di hutan ada sebuah gua batu hitam, tempat itu berada di ceruk terdalam di bawah gua, tidak akan sulit untuk menemukan. Rubah langit 9 ekor tersenyum samar, mengangguk. Gosli meliriknya, tampak ragu tapi kemudian tangannya terulur ke dadanya dan mengeluarkan cermin inferno. Di malam hari, nyala api totem kuno di cermin inferno, samar-samar bersinar. Merefleksikan di mata rubah langit 9 ekor, seperti 2 bola api kecil. Ini, Gosli memandang ke cermin inferno di tangannya, menyerahkannya, lebih baik kembali kepadamu, itu awalnya milik putramu. Rubah langit 9 ekor terkejut, menatapnya dan perlahan mengambil Inferno Mirror, dia bermain dengan itu di tangannya untuk sementara waktu dan tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu ini Inferno Mirror adalah senjata surgawi tertinggi dari surga dan bumi, esensi dari 10.000 kebakaran. Jika kekuatannya dimanfaatkan dengan benar dan bergabung dengan formasi 8 Savage Inferno, yang telah Anda lihat di altar Inferno, ia memiliki kekuatan langka untuk menghancurkan surga dan bumi. Dia tersenyum, menatap Gosli, berkata, meskipun begitu, Anda masih ingin mengembalikannya kepada saya. Gosli memandang dengan acuh tak acuh pada harta di tangannya, terdiam sesaat, tanpa tergesa-gesa berbalik dan diam-diam berkata, untuk apa aku menginginkannya, mengapa aku ingin menghancurkan surga dan bumi? Apa yang saya inginkan, itu tidak bisa memberi saya. Rubah langit 9 ekor menatap Gosli, tidak berbicara untuk waktu yang lama, matanya sedalam air. Tiba-tiba, dia tertawa, dengan 300 tahun perubahan dan kesedihan. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Gosli menatapnya, meskipun dia tersenyum tetapi kesedihan ada di matanya. 300 tahun ini, aku tidak pernah melihat siang hari di altar Inferno, aku sudah berpikir berulang kali, apa yang membuatku kehilangan akal untuk mencuri cermin Inferno ini. 300 tahun ini, jika aku menghabiskannya dengan bahagia bersama keluargaku, betapa indahnya itu. Dia tertawa keras, wajahnya yang cantik dan lembut penuh kesedihan, dia mengangkat tangannya dan melempar Inferno Mirror kembali. Gosli menangkapnya dan tertegun, dia berkata, ini adalah apa yang ditukar klanmu dengan menggunakan nyawa mereka, bagaimana bisa kau? Rubah langit berekor 9 perlahan-lahan berhenti tertawa, kesedihan di matanya lebih dalam, diam-diam, samar-samar dia berkata, untuk apa aku menginginkannya? Gosli tanpa sadar mengencangkan tangannya di atas cermin Inferno,
merasakan kehangatan samar yang memancar darinya. Setelah beberapa saat dia berkata, "Kamu telah dipenjara oleh Fen Xiang Valley selama 300 tahun, tidakkah kamu ingin membalas dendam?" Rubah langit berekor 9 itu dengan acuh tak acuh berkata, "Ya, tentu saja aku mau. Saya telah memikirkannya setiap saat dalam 300 tahun ini. Tetapi setelah saya melarikan diri dan sampai sekarang, menghadapi pemandangan malam ini, langit dan bumi yang luas, tiba-tiba saya tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam lagi." Dia melihat jauh keluar, di surga dan bumi yang luas, dia tersenyum dan berkata, "Beberapa ratus tahun ini, saya benar-benar menyia-nyiakannya dengan senjata ajaib yang tidak masuk akal ini. Sekarang izinkan saya menghabiskan beberapa hari yang nyaman di dunia fana ini sebelum memutuskan." Gosli tetap diam, berkata, "Kalau begitu mungkin kamu masih akan membutuhkannya di masa depan, di samping Inferno Mirror adalah setelah semua anakmu." Rubah langit 9 ekor tersenyum manis, berkata, "Xiao Liu, bukankah dia memberimu hal ini?" Di samping, dia menilai Gosli, berkata, "Kamu menggunakan Sinister Orb dan Soul Devouring, hal-hal jahat dan mematikan seperti senjata magis, kekuatan jahat telah meresap jauh ke dalam tubuhmu. Dari apa yang saya lihat, jika bukan karena energi yang murni Inferno Mirror membantu Anda untuk melawan, kemungkinan besar Anda telah lama kehilangan kesadaran Anda dan menjadi gila dan biadab. Jika Anda memberikannya kepada saya, bagaimana dengan diri Anda sendiri?" Tubuh Gosli bergetar, murid-muridnya sedikit menyusut, memandangi rubah langit berekor 9. Rubah langit berekor 9 tersenyum samar, berkata, "Kamu tidak harus menatapku seperti itu. Wanita tua seperti saya yang telah hidup selama beberapa ribu tahun secara alami akan tahu lebih banyak." Gosli merasa entah bagaimana malu, mengerutkan kening dan akhirnya menyimpan cermin Inferno. Rubah langit berekor 9 melicinkan kepala Xiao Hui, masih tidak bisa menahan untuk tidak melirik Gosli, berkata, "Saat ini energi jahat di tubuh Anda sudah menembus terlalu dalam, meskipun keterampilan Anda sendiri tinggi dan dengan cermin Inferno menekannya, kekuatan jahat dari orb sinister dan energi iblis yang melahap jiwa tidak berani sering terjadi tetapi saya kira Anda harus sering menderita siksaan dan Anda secara bertahap mengubah lebih banyak darah, benarkah itu?" Gosli sekarang menghadapi roh rubah jahat berusia 1000 tahun berubah menjadi wanita yang lembut ini, tidak berani untuk meremehkan, meskipun agak ragu-ragu tetapi setelah beberapa saat, dia masih mengangguk. Rubah langit berekor 9 itu menghela nafas dan berkata, "Menurutku, kamu bisa hidup sampai hari ini dengan Sinister Orb dan Soul Devouring, itu sudah merupakan hal yang tidak biasa. Tetapi jika Anda masih ingin hidup damai di masa depan, saya akan menyarankan Anda untuk segera membuang benda jahat nomor 1 ini di dunia." Gosli tanpa ekspresi, perlahan mengangkat tangannya, tongkat penyerap jiwa hitam muncul di tangannya, tubuh hitam bercampur dengan garis darah samar, diam-diam berbaring di telapak tangannya. Perasaan sedingin es yang akrab itu sudah membentuk bagian dari tubuhnya, berjalan perlahan di tubuhnya. "Objek jahat nomor 1 di dunia yang kamu sebutkan, telah menyelamatkanku berkali-kali." Gosli berkata, "Kamu bilang aku hanya bisa hidup damai jika aku membuangnya tetapi kamu tidak tahu jika aku tidak memilikinya, saya bahkan tidak dapat bertahan sampai hari ini." Dia mengangkat kepalanya dan memandangi rubah langit berekor 9, matanya dingin, berkata, "Dan, Anda salah tentang satu hal." Rubah langit berekor 9 menatapnya, tersenyum dan berkata, "Apa?" Gosli berkata, "Kamu mengatakan itu adalah objek jahat nomor 1 di dunia, sebenarnya bukan." Rubah langit 9 ekor mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Gosli dengan dingin, tanpa perasaan sama sekali, berkata, "Objek paling jahat di dunia, bukan." Dia menggunakan tangannya, menunjuk ke jantungnya, dengan dingin berkata, "Jantung manusia." Rubah langit berekor 9 itu tercengang. Pria di adegan malam itu, tanpa ekspresi berbalik. Angin malam yang masih membawa angin panas berhembus dari jauh, menyapu pakaian mereka. Entah bagaimana sosoknya tiba-tiba tampak sangat sunyi. Rubah langit berekor 9 diam-diam menatapnya, setelah beberapa saat, mendesah pelan, suaranya lemah, dia menggumamkan sesuatu tetapi tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Tepat ketika dia berbalik dan hendak berjalan pergi, tidak mau mengganggu Gosli, Gosli tiba-tiba berbicara di belakangnya, "Senior, kamu berpengalaman dan berpengetahuan, aku punya masalah penting dan tolong kamu harus mencerahkanku." Rubah langit 9 ekor itu sedikit terkejut, berbalik dan melihat Gosli sudah menghadapnya,
Seolah-olah menghidupkan kembali sesuatu, wajahnya mengungkapkan emosinya, harapan, kerinduan dan bahkan, ketakutan yang tidak jelas. Apa yang ingin kamu tanyakan? Seorang gadis, 10 tahun yang lalu menggunakan esensi darah tubuhnya untuk membentuk kutukan yang kuat dan kemudian memaksa 3 jiwanya dan 7 bentuk fana untuk menyulap kekuatan magis yang kuat. Tetapi tepat ketika jiwanya akan tersebar, sebuah senjata magis bersamanya, Hehuan Bell, menangkap salah satu jiwanya dan karenanya sampai hari ini, tubuh gadis itu tidak hancur atau mati tetapi dia benar-benar tidak sadar. Senior Anda, pengetahuan dan pengalaman Anda sangat luas dan kaya. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Sampai kata-kata terakhir, Ghostly benar-benar mulai bergetar. Rubah langit berekor 9 menatap pria ini, matanya berkilau lembut. Setelah beberapa saat, dia dengan tegas mengangguk dan berkata, ada cara.